Tangannya ditutupi cat basah. Oleskan tipis-tipis pada bagian pinggir sepatu. Sampai sekarang, logo 3 garis khas Adidas. Dan mengapa dia melakukan ini? Hanya karena saudaranya dia mendirikan merek tersebut. Puma, sangat sedikit orang yang mengetahuinya. 100 tahun yang lalu, Adidas dan Puma pernah menjadi keluarga. 1924, Adi masih seorang pembuat sepatu biasa. Dia tinggal di halaman belakang sepanjang hari. Teliti dan buat sepatu olahraga Anda sendiri. Tapi tidak pernah menjual sepasang. Di mata orang lain, dia hanyalah orang bodoh yang tidak mencapai apapun. Kecuali saudaranya Rudy. Dia adalah manajer penjualan pabrik. Ia memiliki aura orang sukses. Dan setiap kali ada yang mengatakan hal buruk tentang saudaraku, ia juga akan bertindak secara langsung. Adik laki-lakinya adalah saingannya. Jangan pernah izinkan siapapun berbicara buruk tentang Anda. Dia terus bekerja lembur. Bahkan Adi mulai meragukan dirinya sendiri. Ia pernah bermimpi menjadi atlet kelas dunia. Berdiri di podium untuk menerima penghargaan dengan mengenakan sepatu rancangannya sendiri. Tapi sekarang tampaknya, tidak ada yang membutuhkan sepatu ketsnya. Pada saat ini, Rudy muncul. Dia pensiun dari posisi manajemennya. Ruby berencana bekerja sama dengan adik laki-lakinya. Adi hanya perlu fokus membuat sepatu. Dan dia bertanggung jawab membeli semua sepatu itu. Aku akan melakukannya padamu. Jadi tidak ada yang akan menertawakan kita lagi. Besok, dua bersaudara bekerja sama mendirikan pabrik sepatu Dassler. Dan ini adalah pendahulu Adidas. Tapi segera, mereka berada dalam kesulitan. Akibat kekalahan Jerman dalam Perang Dunia, menyebabkan resesi ekonomi. Serangkaian pabrik sepatu tutup. Jadi bank menolak meminjamkan uang kepada sepupunya. Kuncinya adalah, masyarakat saat itu percaya bahwa sepatu harus kokoh dan tahan lama. Sepatu Adidas sangat ringan dan tipis. Ini mungkin aus setelah 2 kali pemakaian. Selain itu, tidak ada orang yang membeli sepasang sepatu hanya untuk berolahraga. Keluar dari bank, Adi sedikit tidak nyaman. Dia tidak membiarkan siapapun meremehkan kerja kerasnya. Tapi kakak memberitahu Adi, saya hanya perlu fokus membuat sepatu. Saya akan mengurus masalah uang. Besok, Rudy mengisi mobil dengan sepatu Keds dan berangkat. Dia pergi ke stadion kota. Dan biarkan orang-orang memakai sepatu mereka dan mengalaminya sendiri. Rasakan perbedaannya dalam latihan Anda. Rudy memberitahu mereka. Paku karet pada sol membantu mencegah tergelincir dengan lebih baik. Kulitnya tipis dan fleksibel. Untuk kenyamanan saat berolahraga. Sebagai saudara. Jadi dia tahu setiap langkah kerja keras adiknya. Siang itu, saat Rudy pulang, 273 pasang sepatu yang dibawanya terjual habis. Setelah sepatu sepupunya secara bertahap mendapatkan ketenaran, Rudy memasang pemberitahuan di jalan. Dia ingin mempekerjakan lebih banyak pekerja, meningkatkan produksi. Di samping itu, Adidas juga sedang berupaya memproduksi sepatu olahraga baru. Bahan yang lebih lembut bisa digunakan, tetapi akan menyebabkan alasnya tidak dapat ditahan. Adi lalu melepas ban Mercedes-Benz milik saudaranya, tempelkan ke alas untuk memperkuat paku. Namun demikian, kualitas sepatu juga jauh lebih buruk dari sebelumnya, menyebabkan peningkatan tajam dalam rasio biaya. Kini Rudy sudah tidak tahan lagi. Ia meminta adiknya untuk terus membuat sepatu Keds bekas. Desain baru yang menakjubkan. Sama sekali bukan yang dibutuhkan pelanggan. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Adi sedikit terkejut. Karena menurut kesan Anda, ini pertama kalinya kedua bersaudara itu bertengkar. Anda hanya belum menyadarinya. Pertengkaran seperti itu akan terjadi berkali-kali di masa depan. Beberapa tahun kemudian, semua atlet Jerman, semua memakai sepatu Adidas. Usaha kakak beradik ini kian sejahtera, dan cinta mereka datang dengan tenang. Satu-satunya perbedaan adalah, Rudy di pernikahannya. Tetap jangan pernah lupa ngobrol dengan gadis lain. Dan Adi hadir di pesta pernikahan tersebut. Siapkan hadiah untuk istrimu. Itu dia sepatu sneakers wanita yang dia buat sendiri. Hari itu, Rudy berencana mengambil adiknya, pergi ke bank lagi untuk membahas pinjaman. Namun Adi tidak pandai berbicara. Saya sama sekali tidak ingin pergi ke tempat seperti itu. Tepat saat keduanya menemui jalan buntu, istri Adi berdiri. Katakan mungkin, menggantikan Adi, pergi ke pertemuan dengan Ruby. Dan kali ini, mereka akhirnya menerima pinjaman tersebut. Pulang ke rumah, Rudy dengan penuh semangat menggendong adik iparnya itu keluar dari mobil. Namun istrinya melihat pemandangan ini, ekspresinya sangat suram. Dengan pinjaman ini, bengkel kecil saudara-saudara berubah menjadi pabrik besar. Bahkan pelatih timnas datang untuk memotong pita untuk mereka. Segalanya tampaknya berjalan ke arah yang baik. Sampai hari itu, istri Adi tiba-tiba mengajukan permintaan. Dia ingin Adi membuatkan sepasang sepatu Keds yang sangat kecil. Adi tertegun sejenak. Untuk siapa? Saat ini, Adi akhirnya mengerti. Dia akan menjadi seorang ayah. Dia dengan senang hati berlari ke bawah. Dia segera memberitahu saudaranya kabar baik itu. Tapi yang aneh adalah, kakak dan adik ipar keduanya terlihat sangat aneh. Adi tidak tahu
Pernikahan kakaknya sudah lama eksis hanya sebatas nama saja. Dia telah tinggal bersama istri itu selama beberapa dekade. Yang bisa dia pikirkan hanyalah suami dan istri. Kakak iparnya ramah dan ceria. Hal inilah yang dirindukan Rudy. Kakak ipar dapat melihat pikirannya, memperingatkannya lebih dari sekali. Tinggal jauh dari saya. Rudy setuju. Tapi adegan ini tidak sengaja dilihat oleh istrinya. Keraguan dan rasa iri mengakar di hati. Besok, dia menemukan saudara iparnya. Ancam dia jika dia menghancurkan keluarganya. Akan menceritakan kisah hubungan antara dua orang. Kakak iparnya marah sekaligus tertawa. Semua orang di kota tahu tentang cinta Rudy. Tapi dia dengan pengecut pura-pura tidak tahu. Sekarang saya bahkan ingin menyalahkan orang lain. Mengapa kamu berpisah darinya? Atau Anda bisa berakting dengannya? Saat ini, kakak ipar tiba-tiba sadar. Dia ingin adik iparnya meninggalkan Rudy. Hanya ada satu jalan untuk dipilih. Hal ini menyebabkan kedua bersaudara itu saling bermusuhan. Dengan cara ini, kedua keluarga bisa terpisah sepenuhnya. Dia mulai memperingatkan suaminya. Semua orang tahu sepatu Adidas. Seolah-olah semua ini adalah karyanya. Jika suatu hari, saudara memiliki konflik, Adi pasti bisa melakukannya dengan bantuan istrinya. Curi perusahaan dengan mudah. Dan sampai saat itu, Rudy tidak akan punya apa-apa. Awal mula, Rudy tidak memperhatikan hal itu. Sampai hari itu, untuk meningkatkan penjualan, Rudy ingin menurunkan harga model barunya. Alhasil, mereka mendapat tentangan bulat dari Adi dan istrinya. Kakak iparnya bahkan menganjurkan kenaikan harga. Hanya dengan cara inilah orang lain dapat mengingatnya. Sepatu Adidas adalah yang terbaik. Saat itu, Rudy tiba-tiba teringat perkataan istrinya. Jadi dia memperingatkan adik iparnya. Anda tidak memenuhi syarat untuk memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Dia hanya seorang pengelola file. Tidak ada lagi. Momen suram. Rudy pun menyadari dirinya sudah kehilangan kesabaran. Awalnya ia ingin membahas masalah sponsorship Olimpiade. Benar-benar ketinggalan topik sebelumnya. Tapi Adi memberitahunya, jangan seperti itu. Kamu tidak boleh berbicara seperti itu lagi kepada istriku. Jangan seperti itu. Karena itu, dia menolak tawaran Rudy. Karena dia ingin mensponsori orang yang paling mungkin memenangkan kejuaraan. Tapi itu adalah pria kulit hitam. Rudy tahu itu. Di bawah pemerintahan Nazi saat itu, tidak ada sponsor untuk Jerman. Tapi itu mendanai orang kulit hitam. Pasti akan mengarah pada balas dendam. Namun Adi tidak memperdulikan hal tersebut. Dia masih ingat mimpinya. Untuk melatih atlet kelas dunia, bawalah sepatu Keds Anda sendiri. Berdiri di podium untuk menerima penghargaan. Adi tidak menggubris nasihat kakaknya. Akses rahasia ke tempat Olimpiade. Menemukan kandidat sempurna saya. Dan berikan aku sepatu yang kubuat. Secara pribadi mengirimkannya ke atlet lain. Ternyata, penglihatan Adi tidak salah. Orang kulit hitam memenangkan kejuaraan dengan memakai sepatu. Dan mencetak rekor Olimpiade baru. Dan sisi lainnya, kekhawatiran Rudy pun terbukti. Di Olimpiade di Jerman. Tapi Jerman tidak memenangkan kejuaraan. Hal ini membuat Nazi sangat marah. Permintaan untuk menutup pabrik Anda. Rudy menuding Adi bertindak sembrono. Berapa pasang sepatu yang dia pakai selama bertahun-tahun? Berapa banyak tatapan dingin yang kamu terima? Hanya sebagai imbalan atas penjualan tahunan saat ini sebesar 200.000 pasang. Sekarang semuanya hancur. Tapi Adi memberitahunya, 200.000 pasang sepatu. Semua dilakukan sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Itu semuanya retakan lain dalam hubungan antar saudara. Nanti, Rudy membiarkan pabriknya buka kembali. Dipaksa menerima kesepakatan Nazi. Bantu mereka memproduksi 6.000 pasang sepatu bot militer gratis setiap bulan. Tetapi bahkan pada saat kritis ini, Adi masih keras kepala. Dia hanya ingin membuat sepatu Kedsnya sendiri. Rudy hanya bisa menyuruh seseorang diam-diam membuat sepatu militer di tengah malam. Pada akhirnya hal ini disebabkan oleh kualitas yang buruk. Nazi Jerman secara sepihak membatalkan perjanjian tersebut. Tapi melihat pemandangan ini, istri Rudy tampak sama seperti biasanya. Bagaimanapun, dia hanya ingin suaminya kembali padanya. Tentang hidup dan mati pabrik, dia tidak peduli sama sekali. Tapi dia tidak pernah menduganya. Tidak mungkin memproduksi sepatu militer. Ini berarti salah satu saudaranya harus berperang. Rudy ingin pergi. Asalkan sepatunya bisa dijual, dapat menyelamatkan pabrik. Adidas percaya bahwa membuat sepatu selalu lebih penting daripada menjual sepatu. Inilah yang saya rasakan selama bertahun-tahun. Kamu sudah lama mencari kesempatan untuk memaksaku pergi, kan? Aku tidak mempercayaimu. Adi sepertinya sudah terkuras seluruh tenaganya. Enggan menerima nasibnya di medan perang. Dan lihat bagian belakang kepergian kakakku. Rudy terdiam cukup lama. Besok, kantor perekrutan militer datang menjemput saya di rumah. Namun yang berangkat ke medan perang adalah Rudy. Dia akhirnya ingat. Kakak, seharusnya melindungi adiknya. Namun, tidak lama kemudian, perang pecah dengan kekuatan penuh. Pabrik sepatu juga menjadi pabrik militer. Adi memimpin sendirian.
Untuk menjaga tempat ini, dia belajar menelan amarahnya. Dia juga belajar bagaimana bekerja dengan orang lain. Anda hanya belum menyadarinya. Kini dia tampak persis seperti kakaknya. Hidup ini sangat membosankan. Adi tidak bisa bernapas, hanya saat memakai sepatu kets. Hanya dengan begitu dia dapat mengingat mimpinya. Tapi asap di kejauhan memberitahunya dengan jelas. Sebelum perang, semuanya sangat kecil. Dalam sekejap mata sudah tahun 1945. Jerman gagal. Rudy beruntung bisa selamat, telah melalui perang. Semuanya telah berubah sejak lama. Sekutu kemudian menduduki kota tersebut. Dan pabrik itu dulunya memproduksi senjata. Itu juga tujuan mereka. Berencana untuk meledakkan tempat ini. Adi sangat melindungi. Dia bilang awalnya dia membuat sepatu. Dia terpaksa mengubahnya menjadi pabrik militer. Dia memimpin pasukan sekutu ke pabrik. Tunjuk sepatu di rak untuk membuktikan Anda tidak bersalah. Tapi mereka melangkah lebih dalam. Semakin banyak hal yang ada, mereka harus mengakuinya. Dia pernah membantu Nazi. Waktu yang penting. Istri Adi menemukan album foto. Di dalamnya ada foto Adi dan atlet berkulit hitam itu. Petugas polisi tiba-tiba merasa pria ini tampak familiar. Ini Jesse Owens kami. Dia memakai sepatu Adidas. Memenangkan semua medali. Kami terpaksa membuat bazooka itu. Tolong buka hatimu. Baiklah. Sudahlah. Semua orang berhenti. Semua orang menghela nafas lega. Pabrik itu akhirnya terselamatkan. Lalu tidak lama kemudian, Rudy ditangkap dan diinterogasi lagi. Pasalnya, ada yang mengabarkan dirinya fasis. Rudy sedikit terkejut setelah mendengar ini. Interrogator memandangnya dengan penuh arti. Jadi dia segera menyimpulkan, yang melaporkannya adalah Adi. Untuk membalas dendam pada saudaraku, jawab Rudy. Dia mengatakan mensponsori atlet kulit hitam saat itu adalah inisiatifnya sendiri. Itu sebabnya dia diseret ke medan perang. Tapi setelah dia pergi, mereka mengubah pabrik sepatu menjadi pabrik militer. Yang jelas Adi adalah seorang fasis. Itu semuanya. Adi kemudian dibawa pergi juga. Saudara-saudara mulai saling menyalahkan. Setelah penyelidikan terakhir, keduanya tidak bersalah. Lelucon ini telah membuat hubungan persaudaraan yang sudah rapuh benar-benar hilang. Setelah kembali ke rumah, keduanya bertengkar hebat. Dan pada saat kritis ini, kakak ipar menambahkan bahan bakar ke dalam api. Ia membenarkan bahwa adik iparnya itu pernah menjalin hubungan dengan Rudy. Keduanya juga memiliki anak di luar nikah. Adi bingung sekarang. Istri Adi mencoba menjelaskan. Namun diamnya Rudy seakan membenarkan hal itu. Tidak ada yang sesederhana kelihatannya. Saat ini, saudara-saudara telah benar-benar putus. Dan adik iparnya akhirnya mencapai tujuannya. Rudy hanya miliknya sekarang. Beberapa hari kemudian, pengalaman perang di pabrik sepatu juga membuka perpecahan. Adi mengambil semua pekerja dan merek Adidas, dan Rudy mengambil semua penjualannya. Puma didirikan. Kedua perusahaan tersebut sudah tidak berhubungan lagi. Tapi segera, Rudy menyadari masalahnya. Sebab, pekerja yang direkrut belum memiliki pengalaman. Kualitas sepatu sangat buruk. Semakin banyak pelanggan yang mengeluh. Dia bisa saja menyewa pembuat sepatu yang lebih baik dengan gaji yang tinggi. Dan sisi lainnya, kehidupan Adi juga tidak mudah. Rudy memiliki semua data pelanggan. Tidak peduli seberapa bagus sepatu yang dia buat, tidak ada yang membelinya. Jadi dia hanya bisa meniru apa yang dilakukan kakaknya. Pergi ke lapangan olahraga dan cari seseorang untuk mencobanya. Bangun kembali reputasi Anda dari awal. Namun, hal itu tidak memakan waktu lama. Kabar buruk datang. Puma meniru ide mereka. Tapi orang jahat mengeluh lebih dulu. Bawa Adi ke pengadilan. Baru saat itulah dia menyadarinya. Puma dan Adidas mulai berpisah. Sudah menjadi pesaing. Yang mati bukanlah mereka. Maka itu akan menjadi aku. Besok, Adi menerima kabar itu. Pelatih timnas itu berencana menjalin kerjasama dengan Puma. Ia segera mengemudikan mobilnya untuk mengejar. Ternyata langkahnya terlambat. Tepat saat dia putus asa, pelatih berkunjung lagi. Katanya pada Adi, saya pergi ke Puma dulu. Itu karena Rudy menjanjikan sponsor yang besar. Sampai akhir, Rudy berubah pikiran lagi. Alasannya adalah Piala Dunia ini. Hongaria mencetak rekor 31 pertandingan tak terkalahkan. Karena itu, Rudy tidak optimis dengan tim Jerman. Adi merenung setelah mendengar ini. Namun dia tetap setuju untuk mensponsori. Beberapa hari kemudian, tim Jerman melawan dan melaju ke final. Dan lawan mereka adalah tim Hongaria. Hari kompetisi, pelatih menyentuh lapangan. Katanya alangkah baiknya jika turun hujan sedikit. Dengan cara ini, mereka dapat memanfaatkan kekuatan sepatu kets berujung pendek dengan lebih baik. Dia pergi ke ruang ganti. Dukunglah anggota tim. Tapi saat ini, Adi tiba-tiba bergegas masuk. Lihatlah pakaiannya yang basah kuyup. Pelatih menyadari di luar mulai turun hujan. Ini adalah kesempatan mereka. Terakhir,
Tim Jerman memenangkan piala emas tahun itu. Semua orang di sekitar bersorak dan berteriak. Hanya Adi yang agak kesepian. Dia tahu Adidas memenangkan babak ini. Tapi Anda tidak akan selalu menang. Berapa lama kesenangan ini akan bertahan? Tidak ada yang tahu. Adi kembali ke ruang ganti sendirian. Membiarkan pikiran berpacu dalam benaknya. Pada saat ini, dia menemukan sebuah catatan. Menulis, "Tang sangat cantik. Hai, ternyata Rudy juga ada di sini." Saksikan langsung kesuksesan Adi. Matanya dalam. Bagian belakangnya sangat sepi. Seperti akhirnya menyelesaikan misi. Jika suatu saat Anda melewati Herzogenaurach di Jerman, Anda akan melihat kota ini terbagi dua oleh sungai. Dan di sisi utara dan selatan sungai, kedua kakak beradik Adi dan Rudy sedang tidur nyenyak di sana. Termasuk kematian. Pertarungan mereka tidak pernah berhenti. Mungkin sebelum kematian, Adi akan tiba-tiba teringat. Suatu sore beberapa tahun yang lalu, dia berlari di atas rumput dengan sepatu yang dia buat dengan tangannya sendiri. Dan saudaranya sudah menunggunya di pinggir jalan. Rudy ingin mengantarnya pulang. Tapi dia dengan keras kepala ingin lari. Hanya saja dia tidak mengerti saat itu. Pertarungan antara dua saudara laki-laki. Mulai saat ini. Ini sudah dimulai.